Pernah kepikiran nggak sih kalau mengamankan masa depan finansial kita tuh sebenarnya berakar kuat banget pada prinsip keimanan? Ya, mengelola uang itu bukan sekedar ngurusin angka di rekening bank, tapi ini soal menjaga amanah. Nah, di penjelasan kali ini kita bakal membedah tuntas konsep menabung dan dana darurat yang dirancang khusus dengan tema Islamik. Kita ambil wawasannya langsung dari literatur keuangan syariah yang pastinya aplikatif banget buat kehidupan kita sehari-hari. Coba deh kita flashback sedikit ke sejarah. Ribuan tahun yang lalu, kisah Nabi Yusuf itu sebenarnya udah ngasih kita fondasi ekonomi yang brilian banget loh. Al-Quran ngajarin kita satu strategi yang sangat vital, menyisihkan sebagian hasil panen pas lagi makmur buat bertahan di masa-masa sulit. Jadi ini bukan cuma sekedar saran ekonomi zaman dulu ya, tapi ini beneran panduan ilahi tentang seberapa pentingnya kita bersiap untuk menghadapi segala ketidakpastian di masa depan. Oke, buat panduan kita hari ini kita bakal jalan-jalan mulai dari ngebahas makna menabung yang sebenarnya, terus ngebedain apa itu menabung versus menimbun, lanjut ke cara membangun dana darurat, langkah-langkah praktisnya, dan pastinya ditutup dengan gimana caranya dapat ketenangan jiwa dari semua kebiasaan ini. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kita bahas makna menabung dalam Islam yang ternyata sangat erat kaitannya sama keseimbangan dan pengendalian diri. Sering banget kan kita ngira kalau menabung itu cuma sekedar ngumpulin uang sebanyak-banyaknya di bank. Padahal nih, dalam Islam, menabung itu lebih ke seni pengendalian diri. Ini tuh titik keseimbangan yang cantik banget. Maksudnya, Anda nggak boros dan menghambur-hamburkan uang, tapi di saat yang sama juga nggak pelit. Anda tetap bisa menikmati hidup hari ini, tapi dengan penuh tanggung jawab buat ngebangun hari esok yang lebih baik. Masuk ke bagian kedua, kita bakal lihat apa sih sebenarnya bedanya menabung versus menimbun harta. Ini penting banget buat dipahami. Nah, garis pemisahnya itu tegas banget, menabung itu punya tujuan yang jelas, bermanfaat, dan pastinya terencana. Ibaratnya tuh kayak kita nyiram benih tanaman supaya tumbuh besar. Sebaliknya, menimbun itu cuma ngunci harta rapat-rapat tanpa arah yang jelas. Makanya Islam melarang keras banget yang namanya penimbunan egois ini. Soalnya kekayaan itu kan sejatinya harus mengalir ya, harus bisa menggerakkan roda ekonomi dan bawa manfaat buat banyak orang. Di bagian ketiga ini, kita akan ngebahas soal membangun dana darurat sebagai wujud dari sikap kehati-hatian atau dalam istilahnya disebut ikhtiyat. Gini, dana darurat itu bukan uang jaga-jaga yang bisa dipakai pas ada diskon belanjaan di e-commerce ya, bukan itu. Ini adalah payung perlindungan Anda yang sesungguhnya. Dana ini khusus dipakai buat nutupin kebutuhan darurat, misalnya kalau tiba-tiba kena PHK, atau hal simpel kayak atap rumah bocor mendadak dan butuh renovasi. Punya dana ini, ngebuktiin kalau Anda benar-benar nerapin ikhtiyat, yaitu sikap antisipasi dan tanggung jawab penuh atas amanah harta yang dikasih sama Tuhan. Terus target idealnya berapa dong? Nah ini sih balik lagi, sangat bergantung sama tanggung jawab yang Anda pegang sekarang. Kalau Anda masih lajang, coba deh amankan biaya hidup untuk 3-6 bulan ke depan. Tapi begitu Anda udah menikah, apalagi kalau udah punya anak, targetnya otomatis naik jadi 9-12 bulan. Analoginya gampang aja, makin besar kapal yang Anda bawa berlayar, ya makin besar juga pelampung yang dibutuhin. Masuk akal banget kan? Lanjut ke bagian keempat, kita bahas langkah praktis dan disiplin buat memulai kebiasaan baik ini. Tahu nggak sih, hal yang paling krusial itu sebenarnya bukan seberapa besar nominal uang yang Anda sisihkan di awal, tapi lebih ke ngebangun kebiasaannya itu sendiri. Kunci utamanya cuma satu, istiqomah, alias konsisten. Ingat, hal yang paling dicintai Tuhan itu kan yang dilakukan terus-menerus, walaupun jumlahnya cuma sedikit. Nah, prinsip emas ini juga berlaku banget loh buat kebiasaan menabung Anda. Ada satu jebakan klasik yang sering banget kita alamin. Biasanya kita coba nabung dari sisa uang di akhir bulan kan? Dan mari kita jujur, biasanya uangnya malah bersisa nol. Jadi mulai sekarang coba ubah strateginya. Langsung sisihkan uang di awal waktu. Pas banget begitu Anda gajian. Prinsipnya sederhana, bayar untuk masa depan Anda terlebih dahulu sebelum bayar yang lain. Terus gimana cara eksekusinya? Gampang, pisahin aja rekening Anda secara fisik. Bikin pos-pos atau rekening yang berbeda untuk kebutuhan harian, tabungan, dan pastinya dana sosial kayak zakat atau infak. Ini tuh cara otomatis buat ngeblokir pintu pemborosan alias israf. Selain itu, pemisahan ini juga ngejamin kewajiban zakat dan sedekah Anda aman di awal bulan. Oh ya, pastikan juga dana tersebut disimpan dan bertumbuh di lembaga keuangan syariah ya, biar makin berkah. Kalau niatnya benar, tiba-tiba aja kegiatan menabung ini bisa berubah jadi ibadah yang nyata loh. Jadi bukan cuma sekedar numpukin angka. Misalnya Anda nabung buat ngumpulin modal bisnis yang halal, nyiapin dana pendidikan anak, ngerencanain pernikahan, atau nabung buat berangkat haji dan umroh. Niat-niat mulia kayak gini bakal langsung mendatangkan pahala sejak hari pertama Anda mulai menyisihkan uang. Luar biasa kan? Akhirnya kita sampai di bagian kelima yang ngebahas gimana kebiasaan menabung ini bisa ngasih kita ketenangan jiwa dan ngebantu meraih sakinah.
Manajemen kekayaan yang baik itu ibarat benteng pertahanan yang lindungin kita dari keputusan-keputusan finansial yang ceroboh. Kalau dikelola dengan niat yang lurus, insya Allah harta Anda bakal dipenuhi keberkahan. Nah, disinilah kita bisa nemuin titik keseimbangan yang sempurna. Anda bisa hidup nyaman dan tenang di dunia ini, sambil terus numpukin bekal buat kehidupan di akhirat kelak. Keamanan finansial inilah yang nantinya bakal melahirkan sakinah, yaitu rasa tenang di pikiran yang benar-benar mendalam. Kenapa bisa gitu? Ya karena beban kecemasan soal uang tuh udah keangkat. Tanpa pusing mikirin jeratan utang atau panik pas ada keadaan darurat yang butuh biaya besar, pikiran Anda jadi jauh lebih jernih. Ketenangan pikiran inilah yang akhirnya bikin Anda bisa beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jauh lebih khusyuk dan fokus. Pada akhirnya, kita harus selalu ingat kalau setiap aset yang kita kumpulkan di dunia ini, sekecil apapun itu, pasti bakal dimintai pertanggungjawabannya nanti. Jadi, sebelum kita tutup penjelasan ini, coba deh renungkan pertanyaan penting ini. Apakah tabungan yang Anda miliki sekarang sudah benar-benar sejalan dengan iman Anda? Jadikan wawasan keuangan syariah ini bukan sekedar teori yang lewat begitu aja, tapi jadikan pijakan nyata buat ngebangun masa depan yang gak cuma mapan secara finansial, tapi juga berlimpah berkah.